Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya ingin membahas yaitu kisah Nabiullah Daud alaihissalam dan mukjizat-mukjizatnya. Maka saudara sekalian nonton sampai habis supaya tidak gagal paham dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saudara yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dapat melunakkan besi tanpa bantuan alat apapun adalah Nabiullah Daud alaihissalam. Hal itu termasuk dalam bentuk mukjizat yang dikaruniai oleh Allah dalam rangka memudahkan Nabi Daud menjalankan dakwahnya, sebagaimana para nabi dan rasul-rasulnya yang lain. Mukjizat sendiri adalah suatu kejadian luar biasa yang sekaligus menjadi bukti keabsahan risalah yang mereka sampaikan kepada umat. Melunakkan besi adalah satu di antara beberapa mukjizat yang dikaruniai Allah kepada yang masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Ibrahim. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud dapat melunakkan besi seperti lilin dan mengubah-ubahnya bentuk besi itu tanpa memerlukan api ataupun peralatan apapun. Tujuannya seperti dikutip dari Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syam dalam bukunya yang bertajuk 25 Nabi banyak bermukjizat sejak Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuktikan kebenaran Rasul sekaligus melemahkan musuh-musuh Allah. Bukti bahwa Nabi Daud benar-benar dikaruniai mukjizat itu melunakkan besi terabadikan dalam surah As-Saba ayat 10. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang kepada Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baju besi buatan tangan Nabi Daud dengan mukjizat darinya. Nabi Daud dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin serta berkesambungan. Setelah melalui modifikasi sedemikian rupa, baju ini dapat membuat pemakaiannya lebih bebas bergerak, tidak kaku seperti baju besi biasanya yang dibuat dari besi lembaran. Menurut Dr. Husaini SH dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul Nabi Daud alaihi salam sebagai sosok hakim yang bijaksana, baju besi tersebut merupakan pakaian yang dikenakan untuk memelihara manusia dari serangan yang mematikan saat perang Talut sedang terjadi antara satu pasukan perang dengan lainnya. Saat perang Talut, perlengkapan perang mereka memang belum cukup kuat untuk melindungi pasukan-pasukan dari serangan musuh. Baju besi yang mereka memiliki selama ini juga membuat mereka tidak leluasa bergerak. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kepada Nabi Daud alaihissalam mukjizat. Sebagai pemimpin perang, Nabi Daud dapat menurunkan cara bagaimana memperoleh perlengkapan perang yang lebih baik sambil memegang sebuah potongan besi hingga tanpa disadari Nabi Daud menekan-nekan potongan besi tersebut hingga menjadi bengkok. Kejadian tersebut membuat Nabi Daud sangat terkejut. Setelahnya, Nabi Daud membuat lempengan-lempengan besi yang tipis dan memotong-motongnya.
Nah, potongan-potongan ini besi ditempelkan satu sama lain sehingga membentuk sebuah baju yang berbuat dari besi. Selain dapat membuat pasukan perang bergerak leluasa, baju besi tersebut membuat tubuh mereka tetap terlindungi dari perang, panah, atau campak musuh. Saudara yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Firman Allah surah Al-Anbiya ayat 80. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, gunakan memelihara kamu dalam perangmu. Maka hendaklah kamu bersyukur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud dengan mukjizatnya sebagai nabi yang dapat melunakkan besi, akhirnya memenangkan semua peperangan yang diikuti oleh kaumnya. Saudara yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun mukjizat Nabiullah Daud yang lainnya, yaitu yang pertama, mampu mengalahkan Raja Jalut yang keji. Dikisahkan pada zaman kenabian Daud, ada seorang raja bernama Jalut yang terkenal kafir, kikir, dan keji yang menjadi pemimpin Bani Israel. Suatu waktu dalam sebuah peperangan, Nabi Daud mengetahui bahwa Raja Jalut berani menghujat Allah dengan kesombongannya. Murka dengan sikap Raja Jalut, Nabi Daud melawan kawan Jalut dan para pengikutnya. Bahkan senjata yang digunakan hanya ketapel dan beberapa butir batu. Berkat mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bala tentara Jalut berhasil musnah hingga sang raja tewas. Hikmahnya, Nabi Daud mendapatkan kerajaan besar dan untuk melaksanakan pemerintahan yang adil. Adapun mukjizatnya yang kedua, yaitu dapat melunakkan besi seperti lilin. Yang tentang itu sudah saya sebutkan pada yang pertama. Adapun selanjutnya, yaitu mukjizat Nabiullah Daud alaihissalam memiliki suara merdu dan burung-burung ikut bertasbih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud memiliki keistimewaan yang lain, yaitu bersuara sangat merdu, bahkan tidak ada bandingannya dengan umat manusia lainnya. Selain itu, kepada Nabi Daud Allah menundukkan gunung dan burung untuk bertasbih bersamaan, bahkan semua hati atas izin Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Wassalam dan terima kasih.